Perkenalkan, nama saya Olivia Tijarliana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Sriwijaya merupakan kerajaan Nusantara pertama atau pemersatu Nusantara pertama karena wilayahnya yang luas bermula di Palembang pada abad ke-7, kemudian menyebar ke sebagian besar Sumatera, semenanjung Malaya, Jawa, dan Kamboja. Masa kejayaan Sriwijaya. Pada pertengahan abad ke-19, kerajaan Sriwijaya mampu mengendalikan perdagangan dunia yang sangat sulit bagi kerajaan di masa itu untuk dicapai. Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, dan negara Asia Tenggara lainnya berhasil tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya telah mengembangkan perdagangan garis laut yang sangat baik dengan strategi perdagangan modern sehingga mampu bersaing bagi para pelaku perdagangan dunia. Faktor pendorong kejayaan Sriwijaya. 1. Letak geografis dari kota Palembang. 2. Menjadi jalur perdagangan internasional dari India ke Cina. 3. Kondisi sungai-sungai yang besar serta perairan laut yang cukup tenang. 4. Penduduk yang berbakat menjadi pelaut unggul. 5. Runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Masa keruntuhan Sriwijaya. Pada tahun 1017, Rajendra Chola I, seorang dinasti di India Selatan, melakukan penyerangan. Dari serangan tersebut, armada perang Sriwijaya menjadi luluh lantah dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru. Berkurangnya pedagang di kerajaan Sriwijaya karena daerah-daerah strategis yang dulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya. Munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya serta kerajaan Singasari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pemalayu. Sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya memerintah secara langsung seluruh wilayah kekuasaan. Di beberapa daerah taklukan ditempatkan pula wakil raja sebagai penguasa daerah. Wakil raja ini biasanya masih keturunan dari raja yang memimpin. Kontrol kekuasaan juga dilakukan melalui kekuatan militer. Raja Sriwijaya juga menerapkan beberapa kebijakan. Misalnya dalam beberapa prasasti dituliskan tentang kutukan bagi siapa saja yang tidak taat pada raja, seperti dalam prasasti Telaga Batu. Selain kutukan, terdapat pula prasasti yang menjanjikan hadiah berupa kebahagiaan terhadap siapa saja yang tunduk kepada raja, seperti yang tertulis pada prasasti Kota Kapur. Raja terkenal kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa adalah Raja Putra Samaratungga dari Wangsa Shailendra dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Balaputra Dewa memerintah kerajaan Sriwijaya pada abad 9 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Buddha berkembang pesat. Balaputra Dewa menjalin hubungan baik dengan Banggala yang diperintah oleh Raja Dewapala. Raja Dewapala kemudian memberikan hadiah sebidang tanah ke Balaputra Dewa agar didirikan sebuah asrama untuk siswa dan siswi belajar di Nalanda, India. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini menceritakan perjalanan suci Dapun Tahyang. Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini berisi tentang pembuatan Taman Sri Sektra untuk kemakmuran semua makhluk dan terdapat doa-doa yang bersifat Buddha Mahayana. Prasasti Ligor ditemukan di Semenanjung Melayu berangkat tahun 775 Masehi yang menjelaskan tentang pendirian sebuah pangkalan di Semenanjung Melayu daerah Ligor. Prasasti Nalanda ditemukan di India di kota Nalanda yang berasal dari abad ke-9 Masehi. Prasasti tersebut menjelaskan pendirian wihara oleh Balaputra Dewa Raja Sriwijaya. Berita Cina, catatan perjalanan Ising, seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 672 Masehi, menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang pendeta yang menguasai agama seperti di India. Berita dari dinasti Sung yang menceritakan tentang pengiriman utusan dari Sriwijaya tahun 971 sampai dengan 992 Masehi. Berita Arab, Sriwijaya disebut dengan Zabak atau Zabai atau dengan sebutan Sribuza. Dari berita-berita Arab dijelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran serta kekayaan Sriwijaya. Berikut candi peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus, Candi Muara Jambi, dan Candi Biaro Bahal. Berikut prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Ligor dari Malaysia, dan prasasti Nalanda dari India. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.